Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Tentunya kalian dengan keadaan sehat ya anak-anak. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Siva dalam kelas PPKN, yang dimana pada hari ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita ingat terus menerus. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum itu ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Coba kalian lihat samping kanan kiri kalian, teman-teman kalian sudah pada hadir atau belum? Sudah? Berarti kalian pada hari ini hadir semua dan dapat mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu mengenal makna Sumpah Pemuda. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Tapi sebelum itu, anak-anak ada yang masih ingat tidak kapan sih peristiwa Sumpah Pemuda? Iya, betul. Peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan anak-anak dalam peristiwa tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak? Apa sih isi Sumpah Pemuda itu? Oke, ayo kita sebutkan ya isi dari Sumpah Pemuda. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di situ dalam teks isi Sumpah Pemuda yang ada di buku paket kalian ya, terdapat kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia tempo dulu, seperti jang, yang, atau yang ditulis dengan jang. Kalian bisa lihat dan kalian bisa pahami dari isi teks tersebut. Oke anak-anak, kita tidak hanya harus mengetahui apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda, namun sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita juga perlu mengetahui makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri, terutama bagi para pemuda dan pemudi masa depan bangsa Indonesia seperti kita ini. Nah, anak-anak, sebagai salah satu tonggak kebangkitan pemuda Indonesia dalam menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, terdapat 3 makna penting di dalam isi Sumpah Pemuda. Apa saja sih makna tersebut? Nah, berikut penjelasannya teman-teman. Kita simak ya. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan di papan tulis yang telah ibu tayangkan. Nah, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, maknanya dari teks yang pertama yaitu meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang artinya memiliki makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang artinya memiliki makna meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Tadi sudah ibu sebutkan 3 makna yang terdapat dari teks Sumpah Pemuda. Selain itu, kita harus memahami apa makna yang terkandung di dalam isi Sumpah Pemuda. Kita juga harus mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu sendiri.
Apa saja sih nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Oke, berhubung masih ada anak-anak yang belum mengetahui, maka dari itu akan Ibu jelaskan mengenai nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Nah, terdapat 7 nilai ya anak-anak, perlu kalian ingat, yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. Dan yang terakhir 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Yang tadi Ibu sebutkan adalah 7 nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda yang perlu kalian ingat, dan tak lupa juga kalian wajib menanamkan dalam diri kalian agar menjadi warga negara yang baik. Nah anak-anak, tadi anak-anak telah mengetahui dan memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, anak-anak akan mengetahui nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati keberagaman suku dan agama. 2. Menghargai dan mendengarkan pendapat teman. Nah, yang ketiga, bekerja sama dengan teman dalam kebaikan. Yang keempat, menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan. Dan yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Apa saja sih manfaat yang bisa kita rasakan dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda yaitu 1. Mempererat hubungan kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, membangkitkan rasa kesetiakawanan sosial. Nah, yang keempat, memperkuat rasa cinta tanah air. Oke anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai Sumpah Pemuda. Dimulai dari makna nilai-nilai Sumpah Pemuda dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pemuda bangsa Indonesia perlu untuk selalu dijaga keutuhannya. Terlebih lagi dengan zaman dan kehidupan yang semakin maju dan modern di mana penjajahan dapat berlangsung di berbagai macam segi kehidupan. Oleh sebab itulah penting bagi para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk menyerap semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita nyanyikan terlebih dahulu yuk lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang telah kita pelajari minggu kemarin. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke anak-anak, terima kasih. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan dengan hikmat. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.